Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin menyambut setiap kita, Shalom. Ada sukacita malam hari ini, amin. Coba lihat kiri kanan yang ada tetangga, depan belakang. Ada sukacita saudara. Berikan wajah sukacita kepada kiri kanan kita, amin. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata sukacita dari Tuhan, kekuatan kita. Amin saudara-saudara, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Malam ini biarlah menjadi malam yang spesial saat kita datang sama Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan juga akan menyatakan pribadinya kepada setiap kita lebih lagi. Mari tundukkan kepala kita sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Yang kami kenal, yang kami puji, yang kami puja, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore malam hari ini. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi semua karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kalau kami ada di tempat ini juga bukan karena kuat gagah kami. Bukan karena kemauan kami Tuhan. Tetapi karena roh Allah. Karena roh Allah yang menerima kami. Oh sungguh roh Allah yang membawa kami untuk lebih lagi datang bersekutu kepadamu ya Tuhan. Jamah dan lawat setiap kami. Roh Kudus kuasai setiap kami. Bawa kami lebih lagi. Untuk kami boleh mengasihimu, memuji menyembahmu, bersukacita, bersorak-sorai. Karena firman-Mu berkata, bersukacitalah, bersyukurlah, bersorak-soraklah bagi Allah kota benteng gunung batu kita. Namanya Yesus, Dia layak ditinggikan. Namanya Yesus, Dia layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami. Dan firman-Mu berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Lawati ibadah KTM malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pimpin setiap kami untuk menikmati hadirat-Mu. Dan Engkau juga Tuhan menikmati setiap doa, pujian, penyembahan yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang mau memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih jabat tangan kiri kanan kita minimal 3 orang. Katakan mari bersyukur dan bersukacita. Haleluya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami datang bersyukur dan percaya kepadamu. Mari sama-sama katakan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Lagi. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Lebih lagi. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa saudara?
apabila aku jatuh, tak sampai sebab Tuhan. Sama-sama tangannya, 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 tangannya. sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Janji Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Umat Tuhan siap diberkati, katakan amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. terima kasih Tuhan. Semua karena kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Katakan dengan iman saudara. Sebab Allah kita sanggup. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Allah sanggup. Yesus kita sanggup, saudara. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Allah kita sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari tepuk tangan sama-sama, saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. One, two, three, four. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
kita diberkati untuk kita jadi berkat. Yang mau katakan amin. Maka berkat Tuhan akan mengalir buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami punya Allah yang setia. Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Sampai masa tua kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, Kami semua bersandar kepadamu. dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, Satu-satunya yang ku andalkan, sungguh hanya Kau ya Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Tidak ada yang lain. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Hanya Engkau Yesus. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar musik mengalurkan pujian ini dengan lembut. Setiap kita tundukkan kepala. Mungkin mudah kita naikkan syukur, naikkan doa, naikkan pujian. Saat semuanya kita rasakan baik-baik saja. Saat engkau tidak mengalami sesuatu berat beban yang begitu menindih. Begitu mudah engkau bisa bersyukur.
Begitu mudah engkau berkata, Tuhan engkau setia, engkau baik. Tapi bila mana engkau sedang mengalami tekanan, engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, tidak ada seorang pun yang sanggup menolong. Bila mana engkau mendapat vonis dokter bahwa ada penyakit yang begitu berat engkau derita. Bila mana keadaan begitu susah, tetapkah engkau bisa mengangkat tanganmu dan menyembah Tuhan dan tetap berkata, Tuhan, engkau setia, engkau baik, hanya engkau Tuhan yang aku sembah. Bila ada di antara kita yang demikian, mari percaya, serahkan semuanya, segala perkara yang engkau gak bisa, Yesus kita bisa. Mari angkat tangan dua-dua sama Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Dengan tangisan kami datang, dengan air mata yang berlinang kami datang, dan tetap berkata, Tuhan engkau setia, tetap berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau yang aku sembah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Bawalah persembahan yang terindah, bawalah segala korban syukurmu, bawalah penyembahanmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Di saat tak seorang pun manusia sanggup menolong keadaanmu, kita masih punya satu sahabat. Kita masih punya satu Allah, satu Tuhan. Kita masih punya satu pribadi, yaitu Yesus. Satu-satunya yang percaya. Ini hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sembah Dia, kami sembah Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang heran, Allah yang dahsyat. Kira la 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 la, ora la 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 la. La 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 la. Shiki la 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 la. Oh, la 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 la. La 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 la. Shiri di kara la masare. Bahwa setiap kami malam ini hanya berjumpa dengan Engkau. Hanya bertemu dengan Engkau. Syaralabala. Makasih. Terima kasih. Syaralabala. Hanya berjumpa dengan Tuhan dalam tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu, di ruang kudus-Mu. Tidak ada penghalang, tidak ada batas lagi. Bertemu muka dengan muka, berjumpa. Haleluya. Syaralabalabase, ralamalamaya sando. Ku masuk dengan
sebab namamu kudus Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Hanya menyembah, hanya menyembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sebab namamu, Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. oh Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. oh Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. sekali lagi Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim mari Tuhan nyatakan Tuhan. Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Haleluya. Kami tinggikan nama-namamu Tuhan, nama yang Kau miliki. Haleluya. Oh, Bala-bala-bala-maya shandaralabo. Oh, haleluya. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai,
Adonai will manifest himself. Angkat tangan saudara. Yahweh Rafa Mari berbicara buat kami Tuhan. Elohim Kami terbuka buat Engkau Tuhan Yesus. Shaddai. Manifestasikan kuasa nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah malam hari ini Tuhan. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Adonai will manifest himself. Benar Tuhan. Kami percaya Tuhan akan siapa Engkau. Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah El Shaddai, Engkau provider dalam kehidupan kami. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan yang kami perlukan. Engkau Allah Shalom, Allah yang membawa damai, sejahtera di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menyadari tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Dari hari lepas hari kami semakin menyadari siapakah kami ini tanpa Engkau ya Tuhan. Betapa kami sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam melewati hari-hari kami yang gak lama ini Tuhan. Begitu singkatnya hidup kami. Kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh proteksi daripadamu. Kami butuh Engkau di atas segala-galanya ya Bapa. Dan kami bersyukur malam hari ini di tengah minggu Tuhan tuntun langkah kaki kami datang ke tempat ini untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk memuji menyembah Engkau, untuk dikuatkan, untuk bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, sekali lagi semua karena Engkau saja. Semua daripadamu saja. Dan kami mau kembalikan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Makasih Bapa, makasih. Indahnya Tuhan ada di dalam hadirat-Mu, sangat indah. Pergi ke tempat-tempat indah itu banyak, tetapi gak ada satupun yang bisa menandingi indahnya duduk di bawah kaki Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Indahnya bersama dengan Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu malam hari ini. Kami siap ya Tuhan untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar dan biarlah hidup kami semakin hari semakin tertanam, bertumbuh kuat di dalam Engkau. Tidak goyah ke kanan dan ke kiri. Tetapi semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Sebelum duduk saudara terkasih, coba lihat sebelahnya, katakan gini, kamu sangat diberkati Tuhan. Yes, kita semua sangat diberkati Tuhan. Silakan duduk saudara. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Siapa yang sepanjang minggu ini diberkati Tuhan? Yes, kita semua ya. Siapa yang sepanjang minggu ini diberkati Tuhan lewat masalah? Oh iya, ada juga ya. Masalah juga berkat loh, amin ya. Oke, saya tinggal di satu daerah perumahan, saudara, di daerah Jakarta Barat, dekat Puri Indah sana ya. Saudara, di dekat kompleks perumahan saya itu ada ruko-ruko, jadi perumahan tapi tengah-tengahnya ada satu ruko ya, satu kompleks ruko. Nah kalau pagi-pagi itu di ruko-ruko itu ada yang jualan macam-macam kan ya. Dan salah satunya, tapi bukan di rukonya, di bawah pohonnya saudara, ada satu oma, dia buka lapak gitu ya. Dia buka lapak, cuma pakai meja kecil, isinya nasi uduk, ada nasi kuning ya yang udah di kontainer-kontainer.
Jadi saya suka datang ke oma itu, suka nggak tega aja, suka kasihan aja. Terus saya bilang, oma hebat ya, umur berapa masih jualan? Dan dia jawab 78 tahun umurnya. Terus udah gitu dah, wih sehat ya oma. Terus dia bilang, oma sebenarnya nggak sehat. Ini oma kalau jalan harus dibantu pakai walker ya, yang kayak tongkat walker gitu. Terus dia kasih lihat kan di bawah lapaknya ada gitu ya. Terus ya udah, jadi karena dia jualannya pagi-pagi, biasanya kalau pagi-pagi saya habis anterin anak saya sekolah atau ya mungkin lagi beli sesuatu. Jadi saya banyak waktu untuk ngobrol sama si oma. Terus udah gitu ngobrol dan dia bilang anak oma cuma satu. Dia bilang cowok umur 40 dia bilang gitu. Kerjanya cuma ngegojek tapi katanya rugi terus gojeknya. Jadi minta uang terus sama oma. Opa gak kerja di rumah. Kalau oma gak jualan kayak gini gimana bisa? Saya bilang oma masak. Enggak, ini juga ngambil dari orang. Ini untungnya paling 5.000 ya, ini untungnya 1.000, ini 2.000, ada pastel kata dia. Ya udah sepanjang hari tungguin aja jam 10 habis ya oma pulang lumayan katanya bisa dapat 100.000 sehari kata dia gitu untuk beli makanan kehidupan di rumah. Kadang lebih, kadang ada orang yang kasih bantuin. Oke, terus oma ngomong gini, ini terakhir saya ketemu dia sebulan yang lalu. Oma bilang gini, aduh sampai kapan ya hidup itu gak punya masalah. Oma sampai umur 78 gini masih punya masalah. Sudah saya ingat banget saya jawabnya gini. Sampai oma meninggal. Kalau oma gak punya masalah ya meninggal oma. Terus dijawab yuk gak mau, oma belum mau meninggal ya. Terus saya sibuk ya lagi banyak travel sudah terkasih. Saya baru balik lagi ke Jakarta. Jadi belum sempat ke oma. Tadi pagi saya ke oma lagi. Saya datangin tempat dia jualan di bawah pohon, loh gak ada. Tapi yang lucunya di bawah pohon itu ada taburan bunga. Terus ada cowok duduk di bawah pohon situ dengan motor. Saya buka jendela saya tanya, oma mana? Gak jualan. Terus cowok ini bilang, meninggal. Kapan saya nanya? Sebulan yang lalu. Nah loh ya kan, itu kan baru ngomong sama saya sebulan yang lalu. Saya bilang, oma kalau gak mau ada masalah meninggal aja gitu ya. Itu bukan nyumpahin loh saudara enggak ya. Itu lagi ngomong bener selama kita hidup maksudnya akan ada masalah. Terus sampai kaget banget. Terus saya nanya, kamu siapa? Saya anaknya. Oh yang selama ini si oma suka curhat sama saya, ini anak yang umur 40 lah. Kerjanya cuma gojek gitu ya. Oh ya udah singkat cerita. Wow. Ya saudara kita gak pernah tahu loh. Terus saya nanya meninggalnya kenapa? Jatuh di kamar mandi kata dia. Terus gak lama meninggal dunia. Wow. Oma meninggal. Saudara ya. Itu tadi pagi baru saya tahu. Tapi lucunya hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin saya baru pulang dari pergi depan parkir, maksudnya di depan rumah saya. Tetangga persis sebelah kanan saya. Itu rumah keluarga seumuran saya lah umurnya ya, walaupun lebih tuaan sedikit gitu ya siapa suami istri ini. Tapi dia punya mama papa juga tinggal sama dia. Jadi kita manggil juga oma sama opa. Tiap pagi jalan kaki berdua, opa tai chi tiap pagi ya kan olahraga gitu ya. Waktu hari Jumat tiba-tiba wah kayak ada orang lari-lari, ada orang panik, ada orang ini segala macam. Terus mbak saya kepoan gitu ya. Mbak saya ikut-ikut keluar nanya-nanya kenapa. Oma jatuh meninggal dunia juga saudara terkasih. Gak lama ambulans rumah sakit datang tapi ambulansnya pergi lagi karena mungkin udah meninggal. Gak lama balik lagi ambulans yang untuk jenazah baru bisa diangkat gitu ya. Wow hidup itu sangat singkat ya saudara terkasih. Sampai kita bilang gini, sampai supir saya juga bilang, saya baru ketemu itu oma kemarin sama opa masih jalan pagi ya kan. Udah saudara ya. Terus tadi pagi saya cerita yang oma satu lagi meninggal ya. Terus sudah tadi siang saya jam 1 itu selalu ada doa bersama dengan para pendoa syafaat di gereja kami. Jadi saya ngobrol sama pendoa sebelum doa dimulai. Saya tanya sama salah satu pendoa, apa kabar sis? Saya nanya gitu. Terus dia jawab, sorry ya pastor, hari Minggu tuh aku pulang cepet. Pulang gereja ibadah pulang cepet. Dia bilang gak ikutan, sebenarnya kita ada kelas untuk volunteers. Saya gak ikutan kelas volunteers gitu. Ternyata bener loh, tetangga sebelah, ini cerita lagi ya. Paginya saya berangkat, dia lagi makan jeruk. Iya mau ke gereja? Iya dia bukan orang gereja. Mau ke gereja ya katanya, umurnya 60 si bapak tetangga sebelah. Terus saya pulang. Waktu saya pulang dari gereja, anaknya nangis-nangis. Tante, tolong dong tante ke rumah. Kenapa? Papa gak enak badan. Dia datang katanya, jadi dia bawa minyak kayu putih karena gak enak badan. Dia maksudnya mau pijetin dibawa ke kamarnya, udah dingin saudara.
Kayaknya udah meninggal sejaman kata dia gitu ya. Cuma anaknya bingung gak tahu mau ngapain. Wow saudara, saya pikir-pikir hidup itu sangat singkat ya. Jadi malam hari ini saya ingin berkhotbah, judulnya hidup itu memang singkat ya saudara. Yuk kita baca Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-10 aja. Yuk kita baca 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tadi waktu saya nyampe sini kita sempat berdua ngobrol ya. Kita bilang gini ya, kita semakin usia kita semakin menyadari ya bahwa kesehatan itu mahal. Waktu muda, waduh kita makan sih macam-macam. Bener gak bapak-bapak waktu muda dulu? Ya, sop buntut, sop kikil, pakai otak ya kan. Jeroan, ditutupnya pakai dessert durian. Waduh ya kan. Sambil berdoa lagi pas makan durian. Dalam nama Yesus semua sakit penyakit kami tolak. Ya kan segala macam. Setiap kali makan yang aneh-aneh pasti berdoa minta gak ada penyakit. Ya gak bisa lah. Apa yang kita masukin itu yang akan keluar dari kehidupan kita ya. Tapi kita semakin usia kita makin menyadari. Kita makin kepengen sehat. Kita gak ada yang kepengen mati muda ya kan. Gak ada yang cita-citanya pengen cepet-cepet mati ya. Tapi semua cita-cita Tuhan panjang umur. Makanya kalau ulang tahun nyanyinya panjang umurnya. Seneng kan kita amin, amin ya. Ada yang mau dinyanyiin pendek umurnya, cepet matinya. Marah pasti ya. Nah dikatakan masa hidup kita berapa tahun? 70 tahun. Ada di sini yang udah usia 70 tahun? Wih semuanya muda-muda ya kan. Jika kuat 80 tahun. Tapi berlalunya buru-buru, cepet banget berlalunya. Dikatakan seperti begitu ya. Nah untuk itu saudara, mari kita belajar malam hari ini. Bahwa setiap kita hidup itu tidak akan lama. Dan tidak ada satupun dari kita yang akan tinggal di muka bumi selama-lamanya. Setiap kita pasti kelak akan berpulang kepada rumah Bapa di surga. Untuk itu saudara, bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya ya. Saya sering menggunakan ilustrasi begini ya, ketika kita melihat orang meninggal di batu nisan saudara ya, coba lihat batu nisan tuh kan. Di batu nisan itu ada nama orang, kelak akan menjadi nama kita ya. Kemudian ada tanggal lahir. Kita semua udah punya tanggal lahirnya saudara. Di tengahnya ada strip kecil. Kemudian ada tanggal kematian yang kita belum tahu kapan. Tapi yang pasti kita udah punya nama, kita udah punya tanggal lahir. Kita udah punya strip kecilnya, tanggal kematiannya aja yang kita belum tahu. Nah saudara terkasih, banyak orang ngeliat yang penting di nisan ini adalah apa? Umur. Dihitung matinya tahun 2019, lahirnya tahun 50 ya. Langsung ngitung, oh umurnya ini orang 69 tahun. Kalau umurnya masih 60-an orang akan bilang, ih kasihan ya masih muda meninggal dunia. 60-an meninggal dunia aja dibilang muda ya. Kasihan ya. Tapi saudara terkasih, buat kita itu yang kita pentingin umur. Selalu nanya, meninggal umur berapa? Umur berapa? Umur berapa? Tapi kita lupa, dari semua di batu nisan ini sudah tahu mana yang paling penting? Strip kecilnya. Kenapa? Strip kecil ini yang akan kita bawa ke surga. Tuhan gak akan nanya, kamu lahirnya tahun berapa ya Liv? Tuhan ngetes saya. Liv kamu baru nyampe di sini, kamu meninggal tanggal berapa ya? Tuhan gak nanya gitu saudara. Tapi yang Tuhan tanya adalah strip kecil. Karena itu adalah buku kehidupan kita. Yang kelak akan dibuka, dibaca sama Tuhan. Apa aja yang udah kita berikan di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita lihat strip kecil ini lurus banget ya. Kalau kita katakanlah kita berdoa kita semua hidup katakanlah kita bisa hidup sampai umur berapa ya 85 tahun sehat atau 90 tahun sehat ya. Amin amin amin. Kita mau panjang umur ya. Kemudian strip kecilnya kita bawa ya. Kelihatannya strip kecilnya itu tegak lurus banget. Lurus benar-benar lurus. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini apa sih arti kehidupan? Arti kehidupan yang pertama ya. Ternyata arti kehidupan kita, strip kecil kita adalah grafik yang naik turun. Gak ada yang hidupnya lurus. Istilah gak ada yang hidupnya tuh selalu begini, kaya-kaya terus. Gak ada yang hidupnya susah terus, gak ada. Kita selalu hidupnya up and down, up and down, up and down. Itulah kehidupan kita. Jadi jangan heran
kalau kita masih hidup sekarang seperti Oma almarhum yang jualan lapak nasi uduk dan dia berkata, kapan ya Oma nggak ada lagi masalah? Ya waktu sekarang Oma udah meninggal, Oma udah gak punya masalah, saudara. Kalau kita pergi ke ICU, di ICU saya udah sering banget ngedoain jemaat-jemaat yang ada di ICU, saudara ya. Mungkin saudara juga sering ya, kaum pendoa atau pengerja di tempat ini atau kita punya keluarga. Anda udah pernah ngerasain ngelihat orang di ICU, itu kan detak jantungnya dihubungkan dengan yang namanya TV ya kan. Dan kelihatan grafiknya saudara ya. Dan kalau misalnya grafiknya masih net not, susternya tenang. Ya. Tetapi kalau grafiknya udah gini, wah suster, dokter semuanya langsung berkumpul cari yang namanya bantuan untuk bisa orang itu hidup kembali. Kenapa? Udah mati. Saudara, kalau Anda hidup di muka bumi ini dan berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan kasih aku masalah. Tuhan capek dengan masalah. Tuhan baru selesai masalah yang satu, kok datang lagi masalah yang satu lagi. Jangan-jangan lurus. Kita maunya mati berarti. Tapi bersyukurlah kalau sampai hari ini Tuhan izinkan kita alami yang namanya berkat dan masalah. Karena itulah kehidupan di dalam kehidupan kita. Ada amin sudah terkasih. Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pengkhotbah 3 ayat 4 sampai dengan ke-6 berkata apa? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ada saat tertentu untuk apa? Saya ambil dari terjemahan TSI ya. Jadi sedikit bunyinya beda tapi nggak apa-apa. Ini kata-katanya lebih sehari-hari. 1, 2, 3. Ada saat tertentu untuk menangis. Dan ada pula saat untuk tertawa. Ada waktu berduka cita dan ada waktu bersuka cita. Ada waktu untuk mencari. Tetapi ada juga waktu untuk merelakannya hilang. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Jadi memang di dalam kehidupan kita up and down sudah terkasih. Ada waktu untuk mencari pacar dulu, mencari istri, mencari suami, tetapi ada waktu juga kita merelakannya pada saat Tuhan ambil pasangan hidup kita kembali. Ada saat kita menangis, ada saat kita tertawa, karena itulah kehidupan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, ya hidup saya seperti grafik, up and down, up and down. Berarti hamba Tuhan juga, bukan berarti gak punya masalah, hamba Tuhan itu tetap manusia. Saudara kalau lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab mereka juga hamba-hamba Tuhan. Mereka juga kena masalah. Saudara coba cari adakah tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya tidak kena masalah? Raja Daud kena masalah. Yusuf kena masalah. Naomi kena masalah. Semua kita baca Abraham kena masalah. Ishak kena masalah. Semua kena masalah karena up and down. Jadi hari ini saudara terkasih. Kalau kita ngerti, oh Tuhan aku membawa hidupku. Bukan hidup yang perfect ya Tuhan. Hidupku yang kadang-kala aku jatuh dalam dosa. Hidupku yang kadang-kala mengecewakan hati Tuhan. Hidupku di tengah-tengah masalah yang sulit aku marah sama Tuhan. Aku kecewa sama Tuhan. Tetapi aku juga membawa hidupku. Di mana hidupku itu diberkati Tuhan. Dijagai Tuhan. Dilimpahi dengan berkat-berkatnya. Maka kita harus bersyukur senantiasa. Amin saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita ada di titik terendah kehidupan? Supaya kita menyadari bahwa ada Tuhan selalu menyertai kita. Kenapa Tuhan izinkan kita ada di titik-titik tertinggi kehidupan kita? Supaya juga kita menyadari bahwa Tuhan mampu kok untuk membuat kehidupan kita diubahkan luar biasa. Saudara, kalau Anda ada di dalam titik terendah kehidupan, tenang aja. Karena seringkali itu adalah sebuah proses ujian yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan turunin kita ke bawah untuk apa? Supaya kita dilambungkan ke atas. Lebih tinggi lagi. Amin saudara terkasih. Lebih luar biasa lagi. Tadi saya cerita di dalam keluarga kami pun, di dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Ada waktunya saudara ya kan. Kita bersuka cita. Ada waktunya wow luar biasa banget saudara. Tapi ada waktunya juga. Tiba-tiba kita mengalami yang namanya perbedaan value, perbedaan nilai, perbedaan miskom, ada berantem, ada rasa gak enak, ada kesedihan, ada luka sudah terjadi. Tetapi di semuanya itu saya percaya bahwa ketika kita membawa
yang namanya grafik kehidupan. Kita akan tetap mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Karena kita tahu Tuhan itu baik buat hidup kita. Beri tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Jadi hari ini yang lagi ngalamin titik terendah, tenang aja. Itu bagian dari kehidupan. Jangan heran ya dengan titik terendah hidup kita. Karena apa? Karena sebentar lagi seperti roda berputar. Habis titik terendah kita akan menuju kepada titik-titik tertinggi kehidupan. Semua akan indah pada waktunya Tuhan. Amin ya. Oke. Kemudian apa lagi? Hidup kita singkat ya. Untuk itu kalau kita tahu hidup kita singkat maka apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang kedua coba kita langsung buka poin kedua. Yaitu masa untuk mengisi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ini dia saudara. Hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca ayatnya, boleh dibuka. Kita baca dari Roma 12 ayat 1 dan kedua. Saya ambil lagi dari terjemahan bukan TB ya, tapi dari TSI karena lebih sehari-hari. Yuk baca yuk, 1, 2, 3. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita. Sudah percaya Allah berbaik hati sama kita? Sangat ya. Maka sudah sepantasnya apa saudara? Kita membalas kebaikan hatinya itu. Dengan cara apa? Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi apa? Hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Kalau kurban kan dulu mati, ya kan? Tetapi sekarang walaupun kita masih hidup, ini tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Dia akan memperbarui pikiranmu masing-masing. Sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat dan yang menyenangkan hati Tuhan, saudara terkasih ya. Jadi waktu kita mempersembahkan hidup kita, Tuhan pun akan memberikan kepada kita ya pembaharuan akal budi. Sehingga dalam hidup kita yang sangat singkat yang cuma 70 tahun, 80 tahun ini saudara, yang kita lakukan adalah kita bisa memilih pilihan yang baik. Kita bisa melakukan yang paling tepat dan yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah saudara sebagai suami menyenangkan hati Tuhan dengan perlakuan kita terhadap pasangan hidup kita? Pertanyaannya, kita semua nih yang wanita-wanita sebagai istri-istri, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita memperlakukan suami kita? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita mendidik anak-anak kita? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita bekerja di kantor? Dengan cara kita berdagang, berbisnis? Atau ternyata kebanyakan semuanya hanya menyenangkan hati kita sendiri. Kita gak peduli perasaan pasangan kita. Kita gak peduli perasaan anak-anak kita. Yang kita pentingin adalah cuma kita, dan kita. Saudara, itu bukan hidup. Karena hidup yang benar adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Untuk itu yuk kita mulai refleksi diri. Di waktu sisa hidup kita yang sangat singkat ini. Apakah kita udah benar-benar nyenangin Tuhan? Dengan segala perbuatan tindakan kita? Karena balik lagi kita gak pernah tahu umur kita loh saudara. Ya, tahu-tahu besok salah satu dari kita udah meninggal dunia duluan. Apakah waktu kita meninggal dunia? Ya, kita menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita? Setiap orang kalau nanti meninggal dunia, saudara kita lihat ya, ditaruh di peti. Pada saat mereka ada di peti, itu akan ada kata-kata yang namanya kata-kata kata-kata dari keluarga untuk mengenang, ya. Dan orang biasanya ya, yang terakhir saya melayani kedukaan seorang opa yang meninggal. Lalu yang ngasih
Kata-kata kan anak dan cucunya. Wah, ini opa kelihatan banget disayang sama anak dan cucunya. Anaknya ngomong, anaknya udah bapak-bapak. Aduh, nangis, matanya berderai-derai air mata. Dan dia katakan, papa saya tahu banget dia pembela keluarga, katanya. Papa saya itu kerjanya sampai rela masuk ke hutan-hutan, kata dia, untuk jadi papanya tuh kerjanya kayak di perkebunan yang bongkar-bongkarin hutan. Dan di hutan itu gelap berbulan-bulan demi uang kirim buat kita anak-anaknya. Kata papa nggak boleh ada yang putus sekolah. Wah, pokoknya semua kata-katanya bagus-bagus, saudara. Ya, terus istrinya juga ngomong. Istrinya cuma bilang, suami terhebat, pokoknya udah suami luar biasa, suami yang benar-benar nggak mentingin diri sendiri. Padahal istrinya tahu pasti capek. Pindah lagi ke Kalimantan, pindah lagi ke sini. Mah, ini ada kerjaan yang lebih baik. Aku ke sana aja, mah, supaya anak-anak bisa kuliah. Wah, luar biasa, kata istrinya. Cucunya ngomong, nangis lagi. Opa tuh yang paling sayang. Pagi-pagi katanya kalau aku mau berangkat sekolah karena rumahnya tetanggaan dengan rumah opanya. Opanya udah siap di depan rumah. Opanya yang mau nganterin cucunya berangkat ke sekolah. Saudara, dari perkataan itu kita udah bisa lihat. Hidupnya dia ya menyenangkan hati Tuhan lewat apa? Lewat perlakuannya terhadap keluarga. Ayo yuk saudara yuk, kita masih punya waktu. Kita masih punya sisa waktu kita untuk kita isi dengan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin nanti ngetes aja ya sama istri atau sama suami di rumah apa sama anak-anak. Seandainya nih cuma seandainya ya, terus kita ketok amit-amit ya gitu kan, suka gitu ya. Ini cuma seandainya. Papa misalnya meninggal nih besok gitu ya. Kira-kira kalian jujur mau ngomong apa? Berani gak sudah kira-kira nanya anak gitu? Ya. Atau gak usah pakai kata meninggal deh, kayaknya rada serem ya. Bilang kalian jujur deh, papa minta feedback. Bener gak? Berani gak sih kita minta feedback sama anak istri kita? Kita jarang loh minta feedback. Feedback itu ya kalau di perusahaan aja, perusahaan yang bisa maju itu perusahaan yang selalu kasih feedback. Ada satu gereja besar, bukan di Indonesia sudah terkasih. Gerejanya tiba-tiba mengalami kehancuran. Kemudian waktu ditanya ya kepada pastornya, kira-kira apa sih yang membuat nilai apa gereja ini mengalami kehancuran? Gerejanya bilang apa? Kami menyadari waktu kami maju, kami besar, kami tidak pernah minta feedback. Kenapa? Karena feedback itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tetapi orang lain bisa lihat. Kita ngerasa kita selalu baik kan jadi orang? Kita ngerasa kita jadi papa yang baik? Kita ngerasa kita udah jadi mama yang baik? Kita ngerasa kita udah menjadi orang tua yang baik kan? Tetapi kita kayak orang nyetir, itu ada kaca spion namanya tuh blank spot ya. Yang kita di spion gak kelihatan. Apalagi kalau naik truk segala macam ada motor tuh gak kelihatan. Jadi saudara, tahu-tahu kita main belok ke kanan ternyata nabrak mobil. Karena di spion gak kelihatan. Itu yang kita butuhkan. Mata orang lain untuk memberitahukan kita. Kita butuh leader di gereja, makanya masuk di dalam kelompok sel. Itu penting banget. Karena leader-leader di gereja mereka punya mata yang kita bisa minta kasih tahu. Apa sih yang perlu saya perbaiki? Ayo kita minta feedback sama istri, minta feedback sama suami. Apa ya Pak yang perlu mama perbaiki? Kan mama gak bisa lihat nih, mama rasanya udah baik aja. Tapi siap-siap ya kalau bisa jadi dikritik ya saudara ya. Jangan bilang iya mama tuh cerita, tuh kan papa kan. Cuma lihatnya kekurangan mama gitu kan. Berantem saudara terkasih ya. Atau papanya juga ditanya ya. Pak apa sih? Mah apa sih kekurangan papa? Papa tuh sebenarnya baik ya kan. Cuma papa pelit gitu kan ya. Tuh kan mama berantem lagi. Tapi enggak, ini kan buat kita mau memperbaiki diri karena sisa hidup kita tuh cuma sedikit sekali. Waktu COVID apalagi kita gak pernah tahu nomor antrian kita. Benar sudah terkasih? Ya kan? Tahu-tahu undiannya keluar nama kita, ya kan? Tapi bukan berarti gak ada COVID. Kita pun gak keluar nomor undian. Kita tetap ngantri semuanya. Ayo, apakah udah menyenangkan hati Tuhan? Apa udah lebih serius sama Tuhan dalam kehidupan kita? Lebih sungguh-sungguh sama Tuhan? Udah lebih baca firman Tuhan sebagai makanan spiritual? Apakah udah nyembah Tuhan sungguh-sungguh? Apakah sekali lagi udah hidup
Dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Apakah udah melepaskan setiap pengampunan kepada orang-orang yang bersalah dalam hidup kita? Saudara, paling gampang ya untuk hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara harus punya yang namanya role model. Kalau punya role model, Anda akan ikutin apapun yang menjadi role model Anda. Benar saudara terkasih? Lihat anak-anak zaman sekarang. Role modelnya bintang film. Role modelnya penyanyi-penyanyi dunia. Ya, ini malam ini saudara kesini saudara hebat. Kenapa? Karena di GBK lagi ada Coldplay saudara terkasih ya kan. Ini ide saudara memang mau mencari Tuhan atau gak dapet tiket jadi kesini saudara ya. Itu macet di Senayan hari ini. Karena semua orang pengen nonton Coldplay. Yang gak pernah denger lagunya pun pengen nonton saudara. Supaya apa? Supaya bisa selfie dan pajang di Instagramnya. Dan orang bilang apa? Keren. Ini zaman sekarang yang keren-keren itu yang duniawi saudara terkasih. Sehingga role modelnya adalah seperti demikian. Anak saya satu dan tinggal di Singapura saudara. Nah gerejanya dia di Santek. Namanya ada satu daerah di Singapura Santek ya. Satu gedung Santek. Dan gerejanya itu ada hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi kami sering datangnya ke hari Sabtunya gitu ya. Karena anak saya tugasnya kebanyakan pelayanannya di hari Sabtu. Nah saudara kalau hari Sabtu kan malam Minggu gereja jam 5 sore kan. Nah di Santek itu sering diadakan yang namanya pertemuan bukan Coldplay deh gara-gara ngomong Coldplay. Apa yang dari Jepang tuh yang kayak kids ya itu cosplay ya. Itu ratusan orang, wah pakai baju macem-macem didandanin, cosplay gitu saudara ya kan. Ya bukannya gak boleh, it's okay. Cuma apa yang kita jadikan role model, kita akan menjadi sama seperti role model kita. Untuk itu, sisa hidup cari role model yang benar. Siapa? Tuhan Yesus Kristus, amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Sehingga kita ngelihat kepada Tuhan Yesus, cara dia ngampunin orang gimana. Itu yang akan menjadi contoh buat hidup kita. Dia diludahi, gak marah. Bahkan dia disalib, dia gak marah. Bahkan dia berkata, Pak, ampunilah orang itu karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Kalau role model kita papa kita, ya, yang waktu disalib mobil di jalanan, papa kita buka kaca jendela dan teriak, maaf saudara, monyet loh, saudara ya kan. Role model kita seperti itu, kita akan tumbuh menjadi seperti papa kita. Artinya setiap kali disalib orang, kita gak bakal terima. Tapi kalau kita role modelnya Tuhan Yesus Kristus, silakan. Karena yang terdahulu akan menjadi terbelakang, ya kan? Yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Benar kan saudara terkasih? Tuhan ngajarin kita malah menjadi hamba loh. Silakan duluan. Benar, kebanyakan orang udah cepet-cepet, kita duluan yang nyampe. Benar gak saudara ya kan? Nah, belajar dari Tuhan. Cara dia mengampuni, cara dia berbicara, ketenangannya dia super tenang ya kan. Apakah kita udah tenang ke Tuhan Yesus Kristus? Di tengah badai, gelombang, segala macam ya. Praktek gak sih seperti apa yang Tuhan Yesus praktekkan? Punya iman percaya ya. Iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Mendoakan orang bisa sembuh. Kita bisa jadi menjadikan dia role model. Ada yang sakit kita doain. Soal kesembuhan kan berasal daripada Tuhan. Tapi kita punya iman ya kan. Bagaimana dia memperlakukan, mengasihi orang-orang yang terhilang, mengasihi orang-orang yang tersingkirkan. Nah, saya belajar, terutama juga dari papi saya. Papa saya selalu ngajarin, Liv, kamu itu menghormati orang ya, bukan karena jabatan orang itu. Tapi sekalipun dia satpam, kamu harus menghormati orang itu seperti dia seorang CEO. Gak boleh dibedain. Dan benar saudara ya. Jadi dengan satpam pun, dengan orang-orang yang rendah pun ya. Ketemu misalnya ke toilet kan ada mbak-mbak. Saya selalu tetap senyum. Makasih ya mbak udahnya. Siang mbak, sore mbak masuk seperti begitu. Mbaknya senang sore. Mungkin di mall yang masuk ke dalam toilet itu udah ratusan orang. Satu pun mungkin gak ada yang menyapa. Kenapa kita gak bikin perbedaan? Amin saudara terkasih. Menyenangkan hati orang lain. Ayo belajar. Ayo belajar dimulai dari keluarga terdekat terlebih dahulu. Kemudian kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena saya punya role model yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Anda pun punya role model yang sama. Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan dia buat dia yang dahsyat. Oke. Ya.
Ada satu ayat lagi cuma agak panjang ya. Tapi gak apa-apa deh kita keluarin yuk. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3-nya. Oke. Memang dulu, yuk 1, 2, 3. Memang dulu saya bangga dan merasa beruntung karena semuanya itu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu tidak berguna. Hal apa ya, perkara-perkara duniawi ya. Karena sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan. Bukan hanya itu, saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya. Bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang, yaitu mengenal penguasa kita Kristus Yesus. Karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya. Dan sama saja dengan sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Sekali lagi, ketika kita meninggal kita gak bawa apa-apa. Kita gak bawa harta, jabatan kita gak bawa uang-uang kita. Yang kita bawa itu cuma hati kita. Ya, jadi mari selama kita masih bisa hidup, senangkan hati Dia. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, yang terakhir sudah terkasih ya, yang ketiga. Yang ketiga ialah hidup kita singkat, untuk itu kita harus menyadari bahwa ini adalah masa persiapan untuk masuk ke dalam kekekalan. Udah siap belum? Udah siap belum untuk pindah tempat ya? Udah siap belum dalam kehidupan? Karena banyak orang berpikir hidup mereka akan selamanya. Banyak kita main-main dengan usia. Dan berpikir kita kan masih lama hidup ya kan? Sehingga akhirnya ya kita gak menyiapkan apa yang terbaik, padahal waktu berlalu dengan sangat cepat. Dulu aja waktu kita pacaran ingat bapak-bapak ibu-ibu, kita mempersiapkan diri kan. Kita udah dandan yang cantik segala macem. Karena kita tahu bentar lagi pacar kita jemput kita. Tapi untuk kekekalan kita lebih main-main, kita gak serius. Saya ingat anak muda di gereja kita ya, dia itu baru dapat pacar. Pada saat dia dapat pacar, dia mau dipertemukan dengan orang tua pacarnya. Dia aja persiapan mau dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Dia siapin kira-kira kalau orang tuanya nanya apa ya. Kamu kerjanya apa? Dia udah siapin. Kamu ini dia udah siapin jawabannya. Disiapin semuanya. Termasuk kamu hobinya apa ya. Ketemu orang tuanya. Semua pertanyaan yang dia pikir akan ditanyakan ternyata benar ditanyakan. Dia udah siap jawabannya. Tapi pada saat orang tuanya bertanya, kamu hobinya apa? Terus dia jawab dong, dia kan sukanya nonton. Nonton kata dia gitu kan. Pertanyaan berikutnya dia gak siap. Nonton apa? Orang tuanya nanya. Ya kan? Karena dia berpikir nonton, semua orang tahu nonton bioskop. Hari dia panik, dia gak tahu aduh di otak apa. Akhirnya dia jawab nonton TikTok. Mau orang tuanya langsung kaget saudara ya kan. Jawabannya. Anda udah siap masuk ke dalam kekekalan? Udah siap pada saat nanti kita akan ketemu dengan Tuhan? Kita baca 2 Korintus 5 ayat 1 yuk. 1, 2, 3. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan kata kemah. Kemah itu di bumi. Kemudian Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, itu rumah. Di bumi cuma kemah, di sana nanti rumah. Anda udah punya rumah di sana? Udah siapin belum isinya? Udah siapin belum kira-kira pada saat kita pulang nanti rumahnya seperti apa? Saya banyak nonton atau di YouTube ya, salah satu yang suka saya tonton itu adalah kesaksian orang dibawa ke neraka atau dibawa ke surga. Banyak yang udah saya nonton gitu ya, karena ternyata neraka itu semuanya mirip saudara. Kesaksian semua orang-orang itu neraka tuh mirip banget. Tentang api lah, tentang ada binatang-binatang aneh lah. Disiksa, orang teriak-teriak segala macam saudara. Dan salah satu juga orang bersaksi dibawa ke neraka saudara terkasih. Pintunya gede banget dan waktu dia buka pintu nerakanya bunyinya gini. Ya, udah kayak horor ya. Benar saudara. Dan kemudian dia masuk ke situ, itu baru melangkah satu pintu masuk dia katakan. Itu dia tahu bahwa neraka itu panjang sampai ke ujung. Dan kalau orang yang matinya baru-baru itu masih di depan pintu neraka. Apinya katanya di ujung sana. Kemudian ada satu wanita saudara terkasih di situ. Lagi disiksa oleh
iblis-iblis yang bentuknya menyeramkan. Lidah wanita ini lagi ditarik, dipotong. Ya, terus yang wanita ini kepalanya juga lagi dipotong. Tapi penyiksaan di neraka dikatakan, begitu lidahnya dipotong, muncul lagi lidahnya. Begitu kepalanya berdarah-berdarah, gak lama muncul lagi. Diulang lagi penyiksaannya. Sampai wanitanya teriak-teriak. Ternyata kenapa? Ternyata dia waktu meninggal itu lagi berselingkuh. Dan dia selalu ngebohongin suaminya. Suami udah curiga, dia itu selingkuh, dia selalu bilang enggak. Lidahnya dipakai untuk berbohong. Jadi lidahnya disiksa, dipotong-potong, saudara terkasih. Terus ternyata udah gitu akhirnya dia dikasih seperti balok, tangannya dirantai, dibalok sambil disiksa. Kemudian salah satu iblisnya bilang gini, baik marilah sekarang kita bawa kepada api. Wah wanita ini teriak. Wanita bilang, saya gak mau dibawa kepada api, saya gak mau dibawa kepada api. Di sini aja siksa saya di sini aja, jangan ke api. Kenapa? Karena di api itu lebih gak enak lagi. Saya gak tahu kalau ibu-ibu suka masak ya. Kena minyak melenting aja minyak, aduh panas. Kemarin tangan saya kena wajan, aduh panas banget. Ini kita dibakar di api gitu ya. Wanita ini ketakutan gak mau. Jadi penyiksaan terseram itu tuh masuk ke dalam api juga sudah terkasih. Tapi waktu saya dengar juga tentang orang-orang yang dibawa ke surga. Wah dahsyat sekali. Saya lagi bukan nengokin ke rumah duka. Ya, teman saya mamahnya meninggal dunia. Mamahnya istri pendeta, papahnya pendeta, papanya dia. Papanya masih hidup ya, istrinya meninggal. Di rumah dukanya di gereja mereka karena papanya udah mimpin gereja puluhan tahun. Terus saya ngobrol sama papahnya. Saya bilang, Om Tuhan kasih kekuatan ya, tante udah gak ada, tante udah enak. Terus si Om bilang, iya Om tahu di surga itu indah sekali. Karena satu kali Om lagi khotbah di mimbar ini gitu ya, dia kasih tunjuk gitu karena kita ada di gerejanya. Tiba-tiba katanya Om masuk ke sebuah lorong. Pada saat Om keluar dari lorong itu, ternyata di lorong itu taman yang indah sekali, sangat indah sekali. Om sampai gini terpesona ya, dan Om bilang gini, aku gak mau pulang, aku mau di sini aja. Tapi ada satu suara bergema dan berkata, anakku belum tiba waktumu. Om cari-cari suaranya, pas Om cari-cari mata Om lagi melotot-melotot cari-cari. Tahu-tahu Om baru sadar Om lagi ditepok-tepok katanya. Sampai matanya melotot katanya. Dan lihat orang-orang lagi khotbah jatuh. Meninggal, seperti meninggal tapi gak meninggal. Dibawa ke surga. Jadi jemaat semua lari ke mimbar pengerja. Bangun Pak Pendeta. Jadi waktu dia ngelongo, udah gak di surga lagi sudah terkasih ya. Tapi dia katakan itu baru seujung kecil di surga. Om aja udah gak kepengen pulang ke muka bumi. Saudara tempat tinggal kita kelak di surga, ada amin saudara. Surga indah sekali. Jangan tukar surga dengan apapun juga. Lepaskan apapun beban yang bisa merintangi kita masuk ke surga sekarang. Lepaskan semuanya itu. Uang kita, apapun juga yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Lepasin saudara. Kenapa enggak sebanding dengan kelak keindahan surga yang akan kita rasakan? Udah siapkah diri kita? Udah siapin apa? Ya, karena hidup kita adalah untuk persiapan kelak kita masuk ke dalam kekekalan. Kekekalan ada dua ya, satu neraka, satu surga. Jangan salah masuk saudara terkasih. Rumah kita adalah surga. Tuhan udah mati di atas kayu salib. Kasih keselamatan buat kita. Supaya kelak kita semua masuk ke surga. Amin amin saudara. Tapi semua nanti di surga siapin rumah. Caranya apa? Keselamatan kita udah dapat. Contoh gini. Contoh Anda itu selama ini hidupnya gak punya rumah. Terus udah gitu udah Pak Tim dong ya Pak Tim ya. Boleh pakai ya contoh Pak Tim ya. Pak Tim ngelihat saudara nanya gimana? Waduh Pak Tim saya belum punya rumah masih ngontrak. Pak Tim tergerak. Gini-gini deh. Saya mau berkatin kamu. Cari satu rumah di Kelapa Gading saya beliin. Ada amin? Wih gak ada yang amin sudah terkasih ya kan. Terus sudah dong. Saudara udah menikah bertahun-tahun. Anak udah sampai SMA rumah ngontrak. Tiba-tiba sama Pak Tim dikasih rumah satu. Gak usah jauh-jauh deh. Di belakang gereja aja apa namanya Tampak Siring ya. Oke ya kan.
Nggak usah yang di boulevard saudara. Yang paling ujung deh gitu ya. Dapat tuh rumah. Saudara waktu dapetin rumah itu, Pak Tim kasih kuncinya. Nih ya, buat kamu. Ya kan? Saya percaya saudara pasti nangis-nangis. Oh terima kasih Pak Tim, aduh terima kasih Tuhan. Segala macam udah. Sudah dong, sudah dapat rumahnya. Ya, sudah tinggalin di situ. Bulan depannya, sudah dapat tagihan PLN. Semoga bisa bayar, saudara kasih. PAM ya kan, mungkin mahal banget. Terus apakah saudara datang lagi ke Pak Tim? Pak, PLN-nya bayarin dong. PAM-nya bayarin dong. Enggak, itu tanggung jawab kita. Benar saudara? Sama dengan keselamatan. Tuhan udah kasih keselamatan itu. Ya, tugas kita adalah untuk menjaganya. Ya, untuk menjaga keselamatan itu. Supaya kelak tiket surganya gak hilang. Ya, kita bisa masuk ke surga. Bahkan waktu kita terus berbuat baik dalam kehidupan. Terus melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Rumahnya semakin cantik di surga. Amin saudara. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk mari kita bangkit berdiri. Waktu tidak di pihak kita. Oke. Waktu singkat sekali. Tuhan, malam hari ini kami diingatkan. Setiap kami datang malam hari ini membawa umur kami masing-masing. Ada yang masih muda. Mungkin ada yang belasan tahun, 20 tahunan, 30 tahunan. 40 tahunan. Tapi ada juga yang udah mungkin 50 tahunan, 60, 70-an Tuhan. Masa hidup kami singkat. 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kami juga gak pernah tahu. Karena ada yang lebih muda-muda daripada kami yang sudah terlebih dahulu mendahului kami ya Tuhan. Tetapi kami diingatkan kalau waktunya begitu singkat, buru-buru, maka kami harus bersungguh-sungguh dengan kehidupan kami. Hidup kami adalah grafik naik turun. Ada waktunya kami di atas, ada waktunya kami di titik terendah kehidupan. Ada waktunya kami diberkati, ada waktunya kami menghadapi masalah besar. Tetapi itu bagian dari kehidupan ya Tuhan. Kami gak usah heran kalau kami lagi kena masalah, kami gak usah heran. Karena ujian demi ujian akan Tuhan berikan dalam kehidupan yang membuat kami semakin dimurnikan, semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan di dalam masa hidup kami yang singkat ini, biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau refleksi diri. Bahkan kami mau minta feedback. Tuhan kasih feedback kami. Apa-apa yang masih gak bagus dalam kehidupan ya Tuhan. Mungkin kami masih suka bohong. Mungkin kami masih suka ketakutan, ragu-ragu. Kami masih curang. Kami masih melakukan kejahatan. Kami masih menyimpan dosa. Tuhan, malam hari ini kami mau singkirkan semuanya itu ya Tuhan. Kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami minta ampun atas dosa-dosa kami ya Tuhan. Dosa kesombongan, kami juga minta ampun Tuhan. Dan pada akhirnya, rumah kami saat ini, alamat kami di KTP kami itu cuma tenda. Karena di bumi sifatnya cuma sementara. Tapi alamat kekal kami itu adalah surga. Kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan. Supaya kelak, pada saat sudah tiba waktunya, Tuhan menyambut kami dan mempersilahkan kami masuk ke surga dan berkata, well done anakku. Kau telah melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus, inilah kami, hamba-Mu dan anak-anak-Mu malam hari ini berkumpul. Membuat kami semakin sadar hidup itu singkat. Dan biarlah setiap kami mulai dari malam hari ini dan seterusnya. Menggunakan waktu-waktu kami yang ada dengan bijaksana ya Tuhan. Tidak lagi buang-buang waktu. Tidak lagi menyia-nyiakan waktu kami. Tapi melakukan semua hal hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pertumbuhan spiritualmu. Diberkatilah apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang dunia tidak bisa berikan, yaitu terimalah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan menghadapi setiap badai tantangan di dalam kehidupan.
orang dunia melihatmu dan berkata, sungguh orang ini sangat diberkati Tuhan. Karena Tuhan memberkatimu supaya engkau jadi seorang berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini menetap dalam hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan amin.